Henry mengambil Titi kembali, karena Titi suka makan biskuit ikan kecil yang dibeli Amelia, jadi dia memerintahkan seseorang untuk membeli beberapa tas. Di kamar tidur, Henry menggulung lengan baju hitamnya beberapa kali. Dia berjongkok dengan satu lutut, memegang kue ikan kecil di tangannya dan menyerahkannya kepada Titi. "Buka mulutmu!" Titi berteriak dan tidak makan. Henry mengerutkan kening dan mengancam, "Jika kamu tidak makan, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan." Titi berbalik dan hanya mengarahkan pantatnya ke arahnya. Apa yang Amelia beri makan adalah biskuitnya. Dia memerintahkan mereka untuk membeli yang persis sama, tetapi ketika Amelia memberi makan Titi, dia mengibas-ngibaskan ekornya. Betapa nikmatnya peri ketika dia memberi makan Titi dan langsung mengarahkan pantatnya ke arahnya. Dia tidak mengerti mengapa Titi memperlakukan ini secara berbeda, dan dia tidak mengerti apa yang dia rasakan. Jadi dia membawa kucing susu kecil ini kembali dari Yogyakarta. Pada saat ini, sederetan bel telepon seluler berbunyi dan panggilan itu datang, itu dari Krishna. Suara rendah Krishna terdengar dan berkata, "Henry, maukah kamu pergi ke keluarga Wijaya untuk merayakan ulang tahun Badrul besok?" Mengapa dia pergi ke keluarga Wijaya untuk merayakan ulang tahun dan tidak ada yang mengundangnya? Henry menjawab, "Aku tidak mau pergi. Saat kamu kembali untuk makan malam, kakakmu menelepon, dan dia berkata akan membawa tunangannya kembali bersamanya." Dia tahu bahwa Bisma telah menemukan gadis kecil itu, tetapi dia tidak menyangka Bisma akan membawa gadis itu kembali ke rumah Mahendra secepat itu. "Oke," jawab Henry, lalu menutup telepon. Dia akan pergi besok malam. Dia juga ingin melihat seperti apa gadis kecil itu ketika dia besar nanti. Meskipun dia diculik oleh Bisma, dia sudah menjadi tunangan Bisma, tetapi bagaimanapun, dia dijanjikan oleh ibunya. Keesokan harinya, ulang tahun ke-50 Badrul dimulai dengan penuh semangat. Seluruh keluarga Wijaya didekorasi dengan lampu dan pesta. Semua orang datang untuk bergabung, dan hadiah ditumpuk seperti gunung. "Tuan Badrul, saya berharap kamu bahagia dan semua yang terbaik." Badrul tersenyum lebar, dan buru-buru menyapa semua orang, "Semuanya saudara, kemarilah, bawa hadiah, cepat masuk dan minum teh." Segera Meriska menemukan kelainan itu, dia diam-diam menarik lengan baju Badrul, dan berbisik, "Badrul, mengapa orang-orang ini datang dengan istri dan anak perempuan, dan tidak ada anak laki-laki yang terlihat?" Badrul melihat bahwa dia benar-benar tidak melihat satupun master terkenal di kerumunan, tidak satupun dari mereka. Badrul dengan cepat menarik seorang tamu, "Kakak keempat, bagaimana dengan putramu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membawa putramu ke pesta ulang tahun hari ini?" Tamu itu segera menyeringai, "Saudara Wijaya, saya benar-benar minta maaf, anak saya sakit perut tadi malam, jadi dia tidak bisa ikut." Badrul wajahnya tidak senang. Dia melihat tamu lain, "Paman San, di mana anakmu?" "Anak saya tidak beruntung. Dia ikut dengan kami hari ini, tetapi dia ditabrak mobil ketika dia meninggalkan rumah dan kedua kakinya patah. Dia masih terbaring di rumah sakit." Tamu itu menutupi wajahnya dan mulai menangis. "Bapak Badrul, ibuku meninggal tiba-tiba pagi ini, dan anakku pergi dengan urusan pemakaman. Ibu kandungku, mengapa kau meninggalkanku sendiri dan meninggalkan anakku dulu?" Tamu itu segera membuka suaranya dan mulai menangis untuk ibunya. Badrul sangat tidak senang. Dia memandang Meriska, "Nyonya, anak-anak anjing ini tidak mengatakan kebenaran di mulut mereka. Saya pikir benar bahwa mereka tidak ingin membawa putra mereka untuk hadir di sini." Meriska sangat menantikan hari ini dengan sepenuh hati, menunggu untuk memilih pria untuk Amelia sebagai kencan butanya, tetapi dia tidak tahu bahwa seorang pria muda terkenal tidak datang hari ini. Meriska memandangi para tamu di sekitar. Tamu-tamu ini juga menyelinap ke arahnya.
Melihat tatapannya datang, para tamu itu segera memalingkan muka dengan hati nurani yang bersalah. Meriska mendengus dingin, orang-orang ini pasti juga mendengar desas-desus tentang Amelia di luar, jadi mereka tidak berani membawa puteranya mereka. Nyonya, kalau begitu hari ini tidak ada pangeran terkenal yang datang, apa yang harus kita lakukan? Jika ini menyebar, semua orang harus menonton lelucon Amelia lagi. Dia seharusnya tidak terlalu impulsif untuk memposting-posting online di ibu kota Makassar. Sekarang seluruh ibu kota Makassar harus menunggu untuk melihat lelucon Amelia. Pada saat ini, suara yang jelas dan lembut datang dari telinga. Ayah, Ibu, mengapa kamu berdiri di sini? Meriska dengan cepat melangkah ke depan dan berkata dengan senyum yang kuat, Amelia, kami menyambut tamu. Ada terlalu banyak orang di sini, jadi kamu bisa cepat istirahat. Amelia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu tentang kencan buta dan memilih suaminya sama sekali. Dia menatap Meriska dan berkata dengan murah hati, Bu, saya tidak lelah. Saya akan tinggal di sini untuk menemanimu menjamu tamu. Para pangeran ibu kota Makassar tidak datang, tetapi banyak selebritas dan putri datang, dan sekarang semua orang berkumpul bersama untuk menonton lelucon Amelia. Kenapa kakakmu tidak datang? Beraninya adikku datang. Cerita tentang Amelia yang dipermainkan telah menyebar ke seluruh ibu kota Makassar, yang ingin mengklaim kembali topi hijau ini. Apakah kakakmu bersedia datang dan menjemputnya? Kali ini keluarga Wijaya benar-benar membuat lelucon yang kuat. Sekarang saya akan merekam video untuk dilihat Maya dan Sela dan membuat mereka tertawa. Putri selebritas ini mengeluarkan ponsel mereka dan diam-diam mengambil video pendek dan mengirimkannya ke Maya. Sekarang Maya bersama Sela. Setelah menerima video pendek tersebut, Melissa dengan cepat membagikannya kepada Sela. Sela berkata, Maya, bagaimana kamu bisa memperlakukan Amelia ini sebagai kompetitor? Lihat dia sekarang. Pada pesta ulang tahun, sebenarnya tidak ada pria yang tampan hadir di acaranya Badrul. Maya sangat senang, dan seluruh orang itu penuh emosi. Depresi dan amarah saat membeli baju kemarin sudah sembuh. Dia menunggu untuk melihat lelucon Amelia, dan Amelia tidak mengecewakannya. Sela, kamu juga harus senang. Saya mendengar bahwa Tuan Bisma akan kembali ke ibu kota Makassar hari ini. Ketika dia mendengar bahwa Amelia telah dimainkan, dia akan mempermalukannya di pesta ulang tahun, dia pasti akan membencinya. Sela berkata, Maya, pria surgawi yang sombong seperti Bisma tidak akan benar-benar memandang Amelia. Dia hanya terpesona sementara oleh wajah rubahnya. Lihat saja dia, Bisma milikku. Maya mengangguk, Sela, saudara perempuan kita akan menjadi saudara perempuan mulai sekarang, dan dua putra kesayangan dari keluarga Mahendra telah ditundukkan oleh kita berdua. Mulai sekarang, kita harus saling mencintai. Kedua orang itu sepertinya telah melihat masa depan yang cerah. Maya akan menikahi Henry dan Sela dengan Bisma. Hidup mereka sangat terpenuhi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan nenek? Kenapa kamu tidak melihat nenek? Sela bertanya tiba-tiba. Ketika sampai pada topik ini, wajah Maya menjadi dingin. Nenek keluar pagi-pagi dan berkata dia akan mengenali cucunya. Apa, Maya? Kamu adalah satu-satunya putri dari keluarga Aresta, siapa yang akan dikenali oleh nenekmu? Sela bertanya dengan kaget. Maya tak mau menyinggung topik ini, mungkin sejak saya lahir, ayah dan ibu saya sudah berpisah, dan hanya ada satu akta cerai. Jadi nenek saya telah berada di keluarga Mahendra selama bertahun-tahun ini. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Berubah. Tapi aku ingin melihat betapa sakralnya gadis yang disukai nenekku. Amelia dan Badrul berdiri bersama untuk menjamu para tamu, tetapi dia segera menemukan anomali itu. Tamu-tamu itu bersembunyi darinya dan diam-diam berbisik di belakangnya.
Amelia sedikit curiga. Dia bertanya pada Audrina, "Ibu, Ayah, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Mariska sedikit bersalah, dan dengan cepat menyangkal, "Tidak, sama sekali tidak." "Betulkah?" Amelia menjadi lebih curiga. Ketika Mariska tidak bisa menahannya, tiba-tiba beberapa bawahannya bergegas, "Tuan, Nyonya, Nyonya, perhatian, coba lihat ini." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.